Pernah kebayang nggak ada virus yang bisa membunuh 3 dari setiap 4 orang yang kena? Dan ini bukan cerita fiksi loh, virus ini beneran ada dan jadi salah satu patogen paling mematikan yang pernah kita tahu. Jawabannya ada di angka ini, 40–75%. Ini tingkat kematian kasusnya. Biar kebayang ya, waktu awal-awal, angka kematian COVID-19 itu cuma sekitar 1–3%. Jadi, ya virus yang satu ini jelas main di liga yang beda banget. Nah, virus inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Namanya virus Nipah. Ini tuh virus zoonosis, artinya virus ini bisa loncat dari hewan ke manusia. Dan yang bikin ngeri, potensinya jadi pandemi itu bener-bener bikin para ilmuwan dan organisasi kesehatan dunia nggak bisa tidur nyenyak. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Jadi, kisah Nipah ini berawal dari inang alaminya, yaitu kelelawar buah dari keluarga Pteropodidae. Di tubuh kelelawar ini, virusnya santai aja, nggak berbahaya. Tapi, begitu dia loncat ke spesies lain, wah, ceritanya langsung berubah total. Kalau kita tarik mundur jejaknya, investigasi ini membawa kita ke akhir tahun 90-an. Tepatnya tahun 1999, di Malaysia, para peternak babi tiba-tiba banyak yang sakit parah, kena radang otak yang fatal. Nah, nggak lama, tahun 2001, virusnya muncul lagi, tapi kali ini lokasinya di Bangladesh dan India. Ini jadi tanda bahaya. Ancamannya nggak cuma di satu tempat, tapi udah mulai menyebar. Awalnya nih, di Malaysia, semua petunjuk mengarah ke satu tersangka utama, babi. Kayaknya sih udah jelas ya, babi yang sakit ini jadi perantaranya. Dia yang nularin virus dari kelelawar ke manusia. Khas banget lah kasus penyakit zoonosis. Untuk sesaat, para ahli mikir, oke, misteri terpecahkan. Tapi disinilah ceritanya jadi makin rumit. Waktu para peneliti ngecek wabah di Bangladesh dan India, teori soal babi tadi kok nggak nyambung ya? Sebagian besar pasien di sana sama sekali nggak pernah kontak sama babi. Loh, terus kalau bukan babi apa dong penyebabnya? Misterinya jadi makin dalam kan? Ternyata jawabannya itu bukan di peternakan, tapi di sebuah tradisi budaya yang disukai banyak orang. Sebuah kebiasaan yang identik dengan rasa manis dan kumpul-kumpul, malah jadi jalur penularan yang mematikan. Kenalan yuk sama nira kurma mentah atau yang di sana disebut rosh. Ini tuh minuman manis yang dipanen langsung dari pohon kurma pas musim dingin di Bangladesh. Dan ini bukan sekedar minuman biasa ya. Ini udah jadi bagian penting dari budaya. Diminum bareng keluarga, bareng teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat persis gimana proses virusnya loncat ke manusia. Jadi, pertama ada pemanennya disebut gaci. Dia nyiapin pohonnya. Semalaman, nira yang manis itu netes ke wadah penampung. Tapi malam hari kan waktunya kelelawar buah keluar. Nah, kelelawar yang udah terinfeksi nipah ini ikut minum nira itu, dan akhirnya niranya terkontaminasi air liur atau kotoran si kelelawar. Besok paginya, orang-orang minum nira mentah itu tanpa tahu kalau ada penumpang gelap yang mematikan di dalamnya. Dengerin deh kutipan dari salah satu pemanen nira ini. Ini benar-benar nunjukin betapa dalamnya tradisi ini di kehidupan mereka. Ini bukan cuma soal minum, tapi udah jadi ritual musiman, jadi momen buat kumpul-kumpul. Makanya susah banget buat mengubah kebiasaan ini, sekalipun risikonya tinggi banget. Kalau tadi kita mikir penularan dari kelelawar itu udah serem, ternyata ada lagi babak selanjutnya yang lebih bikin khawatir. Para ilmuwan nemuin kalau virus ini udah beradaptasi. Dia nggak butuh perantara lagi. Sekarang, virusnya bisa menyebar langsung dari manusia ke manusia. Jadi di sini kita bisa lihat ancamannya jadi double kan? Di satu sisi ada jalur klasik dari hewan ke manusia, lewat nira yang terkontaminasi tadi. Tapi di sisi lain ada jalur penularan dari manusia ke manusia yang jelas jauh lebih bahaya. Ini yang bisa mengubah wabah lokal jadi ancaman yang lebih luas. Dan yang paling berisiko, ya tentu keluarga, perawat, dan petugas medis yang ada di garda terdepan. Oke, kita udah tahu cara virusnya menyebar. Itu baru setengah jalan. Langkah berikutnya, gimana cara ngadepinnya? Nah, dari sinilah lahir strategi-strategi penting dari kesehatan masyarakat buat mutus rantai penularan ini. Dan ini dia langkah-langkah konkret yang bisa bikin perbedaan besar. Hal-hal simpel kayak merebus nira sebelum diminum, itu bisa membunuh virusnya. Atau cuci buah sampai bersih biar kontaminasinya hilang. Dan yang paling krusial, buat yang merawat orang sakit, pakai APD dan rajin cuci tangan, itu jadi benteng pertahanan utama. Biar virusnya nggak menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah, ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih luas. Nipah ini bukan lagi sekedar masalah regional.
Karena potensinya mematikan dan kemampuannya menyebar antar manusia, Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO benar-benar ngasih perhatian serius ke virus ini. Dan ini fakta yang penting banget. WHO itu punya daftar penyakit prioritas. Isinya itu patogen-patogen yang dianggap ancaman paling besar karena potensi pandeminya. Dan coba tebak, Nipah ada di daftar itu. Artinya, seluruh dunia sekarang lagi didorong buat cepat-cepat melakukan riset dan pengembangan buat ngelawan virus ini. Tapi ada masalah baru di era modern ini. Tradisi lokal minum nira ini sekarang udah masuk pasar global. Para penjualnya pakai media sosial kayak Facebook buat nawarin dan ngirim nira mentah ini ke daerah-daerah baru, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, setiap paket yang dikirim itu berpotensi melebarkan zona risiko, membawa virus ke orang-orang yang mungkin nggak sadar sama sekali akan bahayanya. Dan ini bagian yang paling bikin kita was-was. Meskipun kita udah tahu banyak soal Nipah, meskipun statusnya udah jadi prioritas dunia, sampai saat ini belum ada vaksin buat mencegahnya. Dan belum ada obat yang terbukti bisa menyembuhkannya. Perawatannya cuma suportif. Artinya dokter cuma bisa bantu ngatasin gejalanya aja. Ini bikin posisi kita semua jadi sangat rentan. Jadi kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Cerita tentang Nipah ini jadi contoh nyata betapa terhubungnya dunia kita sekarang. Sesuatu yang berawal dari kelelawar dan sebatang pohon di satu sudut dunia, lewat perpaduan antara budaya, ekologi, dan teknologi modern bisa jadi ancaman buat kita semua. Ini benar-benar jadi pengingat betapa pentingnya kita memahami hubungan-hubungan ini untuk mencegah pandemi di masa depan.